Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks ceramah, di mana di dalam teks ceramah itu nanti akan saya jabarkan tentang pengertian teks ceramah, perbedaan antara teks ceramah, pidato, dan khotbah, kemudian ciri-ciri, unsur dan tujuan teks ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan, dan metode di dalam ceramah. Jadi semuanya akan dibahas di dalam slide-slide selanjutnya. Untuk yang pertama, pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan suatu informasi atau pengetahuan umum untuk disampaikan di depan orang banyak, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Itu adalah pengertian dari teks ceramah. Kemudian, terkadang sebuah kata ceramah itu tampak atau terasa seperti pengertian pidato atau khotbah. Padahal antara pidato, ceramah, dan khotbah ketiga-tiganya berbeda walaupun masih dalam satu lingkup public speaking. Jadi walaupun masih dalam satu lingkup, cuma ketiga-tiganya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Adapun ciri-cirinya di sini sudah saya berikan ciri-ciri dari pidato, khotbah, dan ceramah. Khusus untuk yang pidato. Ciri-ciri dari pidato itu yang pertama adalah topik pembicaraannya bersifat umum. Kedua, tidak terdapat interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar. Maksudnya di sini, sang pendengar tidak bisa mengajukan pendapat, tidak bisa mengajukan pertanyaan kepada sang pembicara. Jadi hanya ada interaksi satu arah, yaitu sang pembicara kepada pendengarnya, bukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, ditujukan untuk seluruh kalangan. Keempat, dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Yang kelima, lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Dan yang terakhir, yang keenam, ciri dari sebuah pidato itu sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapat dukungan dari pendengarnya. Kemudian untuk ciri khotbah, yang pertama, topik pembicaraannya tentang keagamaan tertentu. Jadi tidak untuk semua keagama, jadi keagamaan tertentu. Contohnya khotbah Islami, jadi hanya untuk agama Islam, bukan untuk agama lainnya. Yang kedua, tidak terdapat interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar sama sekali. Jadi di sini sudah dalam tanda kutip tidak ada interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar sama sekali. Hampir sama dengan ciri dari pidato. Kemudian yang ketiga, ditujukan hanya untuk kalangan penganut agama tertentu. Keempat, biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu. Kelima, berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Ini untuk ciri dari sebuah khotbah. Dan yang untuk ciri dari sebuah ceramah, yang pertama, topik pembicaraan bersifat pengetahuan, jadi luas. Terkadang keagamaan, namun tidak dikhususkan untuk agama tertentu. Jadi terkadang keagamaan, tapi untuk semua agama. Itu maksud dari yang nomor satu. Yang nomor dua,
terdapat interaksi berupa tanya jawab antara sang pembicara dengan sang pendengar. Ini yang paling membedakan antara pidato dan khotbah. Jadi di dalam sebuah ceramah terdapat interaksi berupa tanya jawab antara sang pembicara dengan sang pendengarnya. Dan yang ketiga, bisa ditujukan untuk kalangan umum jika ceramah umum, dan kalangan khusus jika ceramahnya bersifat keagamaan. Dan yang terakhir, ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum, mencakup semua bidang. Maksudnya di sini isu tertentu yang umum, jadi hal-hal yang baru bisa kita buat sebagai topik di dalam ceramah. Contohnya untuk di masa ini, yaitu kita bisa membahas tentang COVID-19 untuk dijadikan sebuah topik ceramah. Kemudian ciri-ciri tes ceramah secara umum, secara garis besarnya, itu yang pertama ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengarnya. Jadi ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengarnya. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima, memiliki dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Dan yang terakhir, yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu bisa berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar kalau itu tanggapan di dalam video. Untuk yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur di dalam ceramah ada 3. Yang pertama, pastinya ada penceramah, yaitu wajib mempunyai ilmu yang mumpuni pada materi yang diberikan kepada pendengar. Jadi, seorang penceramah wajib menguasai topik yang akan dia bicarakan. Kemudian yang nomor 2, terdapat pendengar atau audien adalah orang yang menerima nasihat, informasi, atau pengetahuan serta petunjuk dari si penceramah. Dan yang ketiga, materi atau topik. Materi yang diberikan dalam ceramah yang bisa dan sanggup membuat pendengar terdorong serta berminat untuk melakukan nasihat, informasi, pengetahuan yang sudah diberikan oleh penceramah. Jadi unsur-unsur di dalam ceramah itu ada 3, penceramah, pendengar, dan materi atau topiknya. Untuk tujuannya sendiri, tujuan ceramah itu yang pertama adalah memberikan informasi pada pendengar tentang sebuah hal, sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut jelas dan benar. Nomor 2, persuasif, yaitu mengajak pendengar untuk mengikuti apa yang sudah dibicarakan atau disampaikan oleh si pembicara. Yang nomor 3, argumentatif, yaitu untuk meyakinkan pendengar tentang suatu hal atau tentang topik yang telah dibicarakan. Keempat, deskriptif, untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan atau peristiwa. Yang kelima, rekreatif, yaitu tujuannya untuk menghibur pendengar. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6 adalah naratif, untuk menceritakan suatu hal pada pendengarnya. Itu adalah tujuan sebuah ceramah, bisa berupa informatif, persuasif, argumentatif, deskriptif, rekreatif, dan naratif. Struktur teks ceramah. Pada dasarnya, struktur teks
ceramah itu hampir sama dengan tes eksposisi, di mana di dalamnya terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan di dalam sebuah tes ceramah itu yang pertama adalah salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Ucapan penghormatan kepada hadirin, kepada pendengarnya. Yang terhormat Bapak Bupati Bondowoso, contohnya seperti itu, serta ucapan syukur. Di dalam pembukaan ini, kita juga memberikan sebuah pengantar tentang topik apa yang akan kita bahas pada isi. Untuk isi ceramah, itu berisikan tentang argumen-argumen atau pendapat penceramah yang berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan, kemudian disertakan tentang fakta dan data atau diberikan fakta dan data terhadap apa yang akan kita bicarakan. Jadi bukan hanya sekedar omong kosong, jadi disertakan fakta dan data di dalam sebuah argumen ketika kita berceramah. Yang ketiga adalah penutup. Penutup berisikan kesimpulan, di mana kesimpulan ini adalah penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Tujuannya untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari apa yang dimaksud oleh si penceramah. Penutup juga berisi ucapan permintaan maaf dan salam penutup. Jadi itu untuk struktur tes ceramah ada 3. Dan yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah. Itu yang pertama adalah banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya saya, aku, bahkan kami yang mengatasnamakan sebuah kelompok. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yang nomor 2, banyak menggunakan kata teknis atau beristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya kita akan membahas sebuah topik tentang kebahasaan atau sastra, maka di dalamnya pasti terdapat sebuah puisi, sebuah peribahasa, majas, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata teknis disesuaikan dengan topik apa yang akan kita bawa. Untuk yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya sudah ada di sini. Dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan lain sebagainya. Keempat, banyak memakai kata kerja mental. Contohnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, mencintai, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah yang nomor 5, menggunakan kata-kata persuasif. Seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, dan lain sebagainya. Itu untuk kaidah kebahasaan di dalam sebuah tes ceramah. Untuk yang terakhir, ketika kita akan berceramah, maka kita akan menggunakan semua metode di dalam berceramah. Adapun metode-metode itu ada 4. Ada extemporan, impromptu, membaca naskah, menghafal. Jadi yang pertama adalah extemporan atau penjabaran kerangka. Jadi ketika kita akan berceramah, kita hanya menyiapkan sebuah ide pokoknya saja, sebuah kerangka pokoknya saja. Kemudian kita kembangkan ketika berceramah. Jadi mengembangkan sendiri berdasarkan ide-ide pokok yang sudah kita buat. Itu yang disebut dengan penjabaran kerangka. Kemudian impromptu serta merta, sudah jelas di sini serta merta berarti kita tidak memerlukan sebuah persiapan, tapi kita langsung berceramah sesuai dengan topik apa yang akan kita bahas. Tapi biasanya metode ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman, karena tanpa pengalaman yang banyak, maka metode ini tidak akan bisa digunakan. Kemudian nomor 3, membaca naskah.
Ini biasanya yang sering kita gunakan sebagai pemula atau penceramah baru. Jadi sangat gampang karena ketika kita disuruh berceramah, kita hanya membaca naskahnya saja. Dan yang selanjutnya adalah menghafal. Jadi metode menghafal berarti yang menghafal teks ceramah yang akan kita sampaikan. Jadi ada untuk metode ceramahnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini yang untuk tes ceramah sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.